ketemu lagi dengan saya, Sally Saragi. Sekarang kita akan kembali menjelaskan tentang akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan ini dapat kita buat apabila persamaan dasar akuntansi sudah kita susun terlebih dahulu. Nah, rumus dasar akuntansi harta sama dengan kewajiban ditambah dengan modal. Harta disebut juga dengan aktiva, kewajiban disebut juga dengan liabilitas, sedangkan modal disebut juga dengan ekuitas. Nah, setelah kita menyusun persamaan dasar akuntansi, kita dapat menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari 4. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas. Yang ketiga, neraca. Yang keempat, laporan arus kas. Nah, bagaimana cara menyusunnya? Kita harus memahami rumus-rumus yang berhubungan dengan laporan keuangan tersebut. Cara menyusun laporan keuangannya juga harus berurutan. Kita tidak dapat menyusun neraca terlebih dahulu sebelum kita menyusun laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Yang keempat saya sebutkan tadi harus berurutan cara pengerjaannya. Kenapa? Karena laporan laba rugi tujuannya adalah untuk mengetahui apakah perusahaannya itu laba atau rugi. Setelah kita mengetahui perusahaan itu laba atau rugi, maka kita dapat menyusun laporan perubahan ekuitasnya. Jika laba, maka modalnya atau ekuitasnya akan bertambah, jika rugi berkurang. Nah, selanjutnya kita akan menyusun neracanya. Neraca ini tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana keseimbangan antara aktiva dan pasiva. Ya, aktiva itu terdiri dari 2. Yang pertama aktiva lancar, yang kedua aktiva tetap. Cara penyusunannya sudah saya kasih materi sebelumnya ya. Jadi kini harus dipahami terlebih dahulu. Kas harus kita susun yang lebih atas karena kas adalah harta yang paling lancar. Setelah itu piutang, setelah itu perlengkapan, sewa dibayar di muka atau segala beban-beban yang dibayar di muka. Nah, setelah itu kita akan susun aktiva tetapnya. Aktiva tetap ini juga terdiri dari peralatan, tanah, gedung, mesin, dan lain-lain. Nah, biasanya aktiva tetap ini akan kita susunkan. Oke, sedangkan sebelah pasiva nanti kita akan susun yaitu kewajiban dan modal akhirnya setelah kita tahu berapa modal akhir dari laporan perubahan ekuitas tadi. Sedangkan yang keempat adalah laporan arus kas. Laporan arus kas ini tujuannya adalah untuk mengetahui berapa total dari pengeluaran dan pemasukan daripada kas itu sendiri. Nah, sekarang kita akan masuk ke rumusnya. Rumus untuk menyusun laporan laba rugi, yang pertama kita harus fokus untuk melihat persamaan dasar akuntansi yang sudah kita susun ya. Nah, berdasarkan persamaan dasar akuntansi yang sudah kita susun tadi, kita harus mengetahui berapa total pendapatan yang kita peroleh dalam satu periode tersebut. Contohnya, yang ada di persamaan dasar akuntansi yang sudah kamu susun, ada di situ pendapatan jasa, berikutnya ada pendapatan bunga atau pendapatan di luar usaha. Ini harus kita jumlahkan terlebih dahulu. Setelah kita ketahui total pendapatannya, maka kita cari total beban yang ada dalam satu periode tersebut. Dari mana kita dapatnya? Dari persamaan dasar akuntansi yang sudah kita susun sebelumnya ya. Nah, kalau di persamaan dasar akuntansinya ada beban gaji, maka buat beban gaji di laporan laba atau rugi. Jika ada beban iklan, masukkan beban iklan, beban sewa, beban listrik, dan lain-lain. Ini penyusunan beban ini dan pendapatan ini sesuai dengan persamaan dasar akuntansi yang sudah kita susun sebelumnya. Nah, setelah kita ketahui total pendapatan dengan total beban, ini kita akan selisihnya akan kita cari. Selisihnya ini nanti kita akan mengetahui berapa, apakah dia laba atau rugi. Jika pendapatannya lebih besar daripada beban, maka dia laba. Jika pendapatannya lebih kecil dari beban, maka dia rugi. Oke, itulah rumus dari menghitung laporan laba rugi.
Nah, berikutnya kita masuk ke laporan perubahan ekuitas. Jadi ingat ya, cara penyusunan laporan keuangannya itu harus berurutan. Setelah kita tahu tadi laba atau rugi perusahaannya, maka kedua kita akan menyusun laporan perubahan ekuitasnya. Laporan perubahan ekuitas ini tadi kita akan mengetahui apakah modal kita bertambah atau justru berkurang. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui modal akhirnya. Rumusnya apa? Nah, kita cari rumus apabila dia laba terlebih dahulu ya. Rumusnya adalah modal awal. Modal awalnya diperoleh dari persamaan dasar akuntansi pada saat pertama sekali kita membentuk perusahaan kita. Itulah yang dinamakan dengan modal awal. Oke, pada awal periode. Oke, jadi modal awalnya ditambahkan dengan laba. Jika dia laba, dikurangkan dengan prive. Nah, selisih penambahannya ini akan dikatakan sebagai modal akhir. Oke, jadi untuk mencari modal akhirnya rumusnya tadi modal awal ditambah laba dikurang prive. Ya. Berikutnya jika dia rugi, maka modal akhirnya diperoleh dengan rumus modal awal dikurang rugi dikurang prive. Kenapa prive selalu mengurang? Karena memang prive itu mengurangi modal. Prive artinya adalah mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Jadi ini dianggap mengurangi modal ya. Nah, oke, sudah jelas ya untuk laporan perubahan ekuitasnya. Berikutnya kita masuk ke neraca. Bagaimana cara menyusun neraca? Tadi saya katakan bahwa neraca tujuannya adalah untuk mengetahui keseimbangan antara aktiva dengan pasiva ya. Jadi aktiva itu tadi kamu susun, lihat di persamaan dasar akuntansinya jika kasnya berapa, totalnya ya, total yang ada di bawah yang sudah kita jumlahkan, kas, setelah itu piutang, setelah itu perlengkapan, setelah itu biaya-biaya dibayar di muka. Jadi biaya dibayar di muka ini banyak, bisa saja dikatakan sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka ya, dan lain-lainnya. Intinya segala beban yang dibayar di muka ini merupakan sebagai harta lancar. Kita masuk ke aktiva tetap. Aktiva tetap berarti di situ masuk peralatan. Setelah peralatan nanti ingat peralatan ini harus kita kurangkan dulu dengan akumulasi penyusutan peralatan. Jika dia yang disusunkan adalah peralatan. Berikutnya, jika ada gedung, masukkan gedungnya. Jika ada mesin, masukkan mesinnya. Dan yang paling bawah itu adalah tanah. Tanah itu selalu di paling bawah dari aktiva tetap karena memang tanah itu tidak pernah disusutkan ya. Tanah adalah tidak pernah disusutkan, jadi dia paling bawah, tidak berubah ya nilainya ya. Justru semakin meningkat nilai daripada tanah. Oke.